Tes. Monggo Bapak Ibu, kami persilakan untuk mengisi barisan yang depan biar lebih rapat dan lebih hangat. Oke. Monggo. Kursi masih banyak sekali yang kosong di depan, bisa diisi terlebih dahulu. Monggo Pak Tahlan, Pak Silakan, biar depan lebih rapat dan nyaman. Bicara bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Ahad tanggal Rajab bulan Januari kita bisa hadir berkesempatan dan untuk hatinya untuk tetap hadir walaupun dalam kondisi yang lumayan berat pada kesempatan kali ini. Semoga perjalanan dari Imam hingga ini menjadi salah satu perjalanan ilmu, menjadi salah satu amal kita semua, dan juga salah satu memanfaatkan terhadap jabatan sebelumnya kepada Allah SWT dengan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Salam dan salam semoga kita berikan kepada Imam kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau yang telah mengatakan kita dan yang menjadi dia menerapkan bahasa ini dengan Al-Quran dan Sunnahnya. Insyaallah kita mulai dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bi'islamina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bi dzikrillah wa dzikrillah. Untuk kesempatan kali ini pemateri yang dari beliau Ustaz Haji Muhammad Abdul Sam, Ustaz Agama. Beliau merupakan wakil ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Bidangnya yang berubah. Beliau berasal dari Kebumen. Sebelumnya sebagai ketua pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Kebumen. Kepada beliau dapat kami sampaikan untuknya untuk menyampaikan materi kajian pada masalah ini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu bapak yang terhormat, mari sebelum kita mulai ini kita berdoa terlebih dahulu.
ikuti apa yang saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Alhamdulillah, doa itu artinya, ya Allah, pagi hari ini kami bersamamu, sore pun nanti kami akan bersamamu pula kami hidup dan kami mati, dan nanti kepadamu kami ini akan kembali. Jadi bersama hujan ini kan, bersama Allah pula kita menghadiri pengajian ini di tengah hujan. Dan tadi Bapak Ketua PDM, Bapak Dewi Sudono mengatakan yang hadir di pengajian pagi ini kader pilihan, manusia-manusia pilihan. Ingatan hujan mangkat gitu. Dan tetap berangkat walaupun basah, dan tetap ngaji. Dan kalaupun nanti ibu bapak kalau ngaji ini kemudian ngantuk, ibu ngomong-ngomong ngantuk tapi kan butuh ngajian. Wah, keren. Nah, kalau datang ke acara karaoke tapi ngantuk, itu yang aneh. Kalau ngaji ngantuk juga. Kalau sholat Jumat itu biasanya orang sulit tidur begitu dengan orang berjumat tuh ya pisau turun gitu. Walaupun hanya 10 menit, luar biasa. Menurut saya jalan-jalan aja ya. Walaupun ini ada rekaman, tapi ya nggak apa-apa. Alhamdulillah kita ini sekarang berada di awal tahun, di penghujung tahun 2025. Mudah-mudahan tahun ini menjadi lebih baik daripada tahun yang lalu. Sebab pesanipun sahabat Ali bin Abi Thalib, man kana yawmuhu khairan min amsihi. Sopo wonge kang dinane luwih apik tinimbang wingi, wa huwa rawih, maka dia itu orang yang beruntung. Maka kita ini harus berusaha agar hari-hari kita ini semakin baik. Besok harus lebih baik dari hari ini. Besok lusa harus lebih baik lagi. Wa man kana yawmuhu misla amsihi, siapa yang harinya itu sama saja dengan hari kemarin, wa huwa maghfur, maka dia ini orang yang merugi, orang yang tertipu. Nah, maka hati-hati. Kemarin untungnya cuma 50.000, sekarang untungnya 50.000 lagi, Pak. Itu tidak ada progres berarti itu. Harus meningkat. Tahun lalu Ramadan itu saya datang, inilah siswa belum dicor atasnya, belum dibangun. Nah, sekarang sudah. Oh, berarti ada progres. Nah, ini contohnya.
Nah yang ketiga ini yang harus hati-hati ini, ibu bapak ini. Wa man kana yawmuhu syarran min amsihi. Siapa yang harinya itu lebih buruk daripada hari kemarin, wa huwa mal'un, maka dia orang yang celaka. Maka mari kita berusaha agar hari kita itu menjadi semakin baik dan baik. Maka penting kita ini setiap hari menghitung amalan kita itu. Ibu bapak menawi tapi tidak menawi darul keluar. Dosa. Jam setengah dosa itu mendapat kertas. Diingat-ingat kita itu sudah berbuat kebaikan apa saja. Cuma sholat subuh, bagus. Surat nengok orang sakit. Kemudian bersedekah pada besok. Nah, kemudian apa keburukan kita? Terlalu lama nonton YouTube, itu bisa juga ya. Apa gitu kan? Kita itu. Nah, kita usahakan besok. Bagaimana agar yang sudah baik ini bertambah baik lagi? Bagaimana agar keburukan kita ini kita kurangi, tidak kita ulangi lagi? Ini jika kita ingin menjadi pribadi yang muttaqin, Allah yang bertakwa, itu ya harus seperti itu. Sebab dawuhum Allah itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaknya tiap diri memperhatikan apa yang sudah lewat untuk esok hari. Penting kita ini untuk lihat apa yang sudah kita lakukan selama tahun 2020 ini, dan kita berusaha agar tahun 2025 ini lebih meningkat. Persyaratan kita juga seperti itu, Pak. Kita sudah meletakkan konsep Islam berkemajuan. Kemudian pada tanwir di Kupang kemarin, kebetulan saya ikut ke Kupang, itu persyaratan kita ini sudah menorehkan risalah konsep untuk memberikan kemakmuran bagi semua. Jadi kita itu bukan hanya maju, tapi memakmurkan bangsa. Tapi persoalannya, kita ini tidak akan memakmurkan seluruh umat manusia kalau diri kita sudah tidak makmur. Jadi kita ini harus makmur, ya? Saya selalu sampaikan itu, anak-anak muda, salah satu syarat, apalagi pada kan, prinsip rasisme itu kan untuk apa? Meminimalisir kemiskinan, zakat gitu kan, sedekah, infak gitu. Tapi syarat utama untuk memberantas kemiskinan itu kita tidak boleh miskin. Oh, itu paling utama. Kalau mau memberantas kemiskinan, kita sendiri juga miskin. Nah, bagaimana caranya itu? Fakidu syai'in la yu'ti. Orang yang tidak punya apa-apa tidak akan memberikan apa-apa. Maka kita harus ingat, dulu pendiri Muhammadiyah itu ini rata-rata adalah kaum
saudagar, dagang, kelas menengah. Dalam istilah ilmu sosial itu kaum borjuis. Kaum borjuis pulang mendapat konotasi negatif, Pak, gara-gara tidak dapat penolong. Kenapa? Padahal yang namanya kaum borjuis itu artinya kelas menengah. Mereka yang bukan raja, bukan kalangan bangsawan, bukan gus, bukan raden juga, bukan habib. Ini kan bukan habib, kan nggak ada yang habib kan. Kecuali habib Hirzin. Tidak ada apa strata, strata yang menjadikan prestise. Gitu. Di Muhammadiyah itu yang penting kerjanya, gitu kan. Anaknya kiai, tapi itu jalur Arkom juga tidak, gitu kan. Infak juga tidak. Ya, akhirnya tidak jadi apa-apa, gitu kan. Anaknya pendiri Muhammadiyah, tapi diminta datang ke pengajian juga tidak mau, ya tidak akan dipakai. Nah, maka saya akan menyampaikan. Nah, ini kalau Mas Mauludin ini, bagaimana caranya menumbuhkan kelas menengah kita? Kalau kita membaca bukunya Kunto Wijoyo masuk dalam pimpinan pusat Muhammadiyah. Tahun 95 ya, Muktamar di Aceh itu. Beliau mengatakan di Nusantara ini itu pembangunan itu dipelopori oleh kaum pedagang, kaum santri. Jadi sudah muncul kelas borjuis santri. Sampai ya di awal kemerdekaan, ya, bahkan sampai tahun 50-an, kaum santri masih pegang kendali ekonomi. GKBI di Pekalongan itu, Pekajangan itu dikuasai kaum santri. Santri Muhammadiyah. Ada seorang sosiolog, ini penting ya. Jadi pengajiannya tidak merujuk kepada hadis atau kepada ulama Imam Syafi'i atau Al-Ghazali, tapi kepada Max Weber. Saya akan menyampaikan ini ya. Nah, penting juga. Jadi ada seorang sosiolog namanya Max Weber. Max Weber itu heran. Hampir semua yang pegang bank, yang punya toko besar di Jerman sana, di Eropa, rata-rata orang Protestan. Orang Protestan. Sementara orang-orang Katolik itu ya paling jadi pegawai, sulit mencari pemilik perusahaan dari orang-orang atau orang Protestan. Nah, kemudian dia datang ke Amerika. Kebanyakan dipegang oleh orang-orang Protestan. Maka dia negara-negara yang maju ekonominya, negara-negara kapitalis, itu rata-rata mayoritas penduduknya Protestan. Belanda, Jerman, Inggris, Prancis, semua, Amerika juga.
Yang Katolik itu ya Amerika Latin, itu Katolik. Filipina, Timor Leste, itu Katolik. Nah, kemudian disimpulkan itu Pak. Mengapa? Karena ajarannya itu ajaran Protestan itu simpel. Jadi kembali kepada Injil. Jadi harus rujukannya itu kepada kitab suci, Bible. Kemudian kalau berdoa, nggak perlu datang ke pastor, nggak perlu datang ke kiai, langsung berdoa aja. Nah sebenarnya tadi mau berdoa, yang bisa di rumah masing-masing. Nah, apa lagi? Kemudian rasional. Jadi penuh perhitungan mana keuangan untuk rumah tangga itu ada catatannya sendiri, keuangan untuk toko ada catatannya sendiri. Buat campur, orang kaya orang suruh ada apa? Untuk belanja beras, untuk makan siang, itu kan ambil dari uang perusahaan, uang toko. Baru ada orang bayar genden, itu kan bisa untuk sayur, nggak boleh. Nasional, ada birokrasi di sini. Tokonya pun jelas. Kalau bayar ke sini apa? Bayar tidak boleh kepada kamu apa? Produsen harus kepada kasir. Ini barang di sini. Tapi kalau bayar pada kasir, ada birokrasi. Kemudian apa lagi? Itu Pak, bahwa Pak pernah masuk ke gerejanya, lihat saja, gerejanya Protestan atau gerejanya Katolik. Apa bedanya Pak? Benar ya dari katanya. Saya sudah pernah, karena saya mendapat mata kuliah dulu perbandingan agama. Kalau masuk gereja Katolik, Pak, banyak keberdua, warna-warni, keberdua, tangan kodok, gitu loh, keberdua, tokoh-tokoh apa, para bawali di sana ada, Santo Thomas Aquinas, Santo Agustinus, masuk. Jadi tidak sekali, Pak. Tapi kalau masuk desa Protestan itu kosong, tidak ada apa-apa. Tidak ada manusia saja. Nah, kemudian ada seorang sarjana antropologi dari Amerika. Namanya Clifford Geertz. Clifford Geertz itu bersama teman-temannya, ada 12 orang, datang ke Pare. Oh, Pare mana? Gede-gede ya. Tahun 50, tahun 52 waktu itu. Dia mau apakah ada masyarakat yang seperti di Jerman itu, Pak? Rajin beribadah, sederhana, tapi juga ulet dalam bekerja. Nah, ternyata ketemu di Pare itu dari 11 toko yang ada di pasar kota Pare itu 7 dimiliki orang-orang Muhammadiyah. Wah, dia boleh memiliki. Tanya tentang ajaran agamanya. Oh sama, Muhammadiyah juga kembali kepada Quran dan Sunnah, gitu ya. Langsung kepada kitab suci. Kalau Imam Syafi'i ya itu boleh, tapi
dan hadis yang sahih. Ini fokus waduh. Kemudian tak, ini lagi Pak. Kalau berdoa bagaimana? Ya kan? Gak mesti harus setor. Di tempat saya ada Pak. Setiap hari itu harus baca surat Al-Ikhlas 10.000 kali. Kemudian harus setor kepada kiainya gitu ya. Nah, ibu mertua saya selalu nanya ini tidak mudah tadi. Oh ternyata ada itu. Setelah baca begitu, kemudian harus setor kepada kiainya. Saya setor saya bacaan. Ternyata setor buka kertas itu. Nah, itu tidak ada di masyarakat Ponorogo itu, di Pare itu, ya, orang-orang Muhammadiyah. Jadi kalau mereka langsung, terus ada dalam Muhammadiyah kemudian istihad rasional. Nah, kemudian ada tidak percaya kepada tahayul, istihad betul. Jadi yang namanya dunia ini tidak keramat, tidak ada yang keramat gitu ya. Semuanya adalah dunia belaka. Yang suci itu hanya Allah. Nah, kemudian yaitu bahwa yang namanya kekayaan itu tidak selalu menjadikan kita lupa kepada Allah. Karena dalam kekayaan itu kita harus membayar zakat. Ada bagian orang-orang miskin. Nah, jadi Clifford Geertz ini kemudian nulis buku judulnya Abangan Santri dan Priadi, The Religion of Java, Agama Jawa. Penting ini baca buku itu, Abangan Santri Priadi. Nah, sebenarnya abangan kebanyakan petani itu ya mereka ngaku Islam, tapi tidak menjalankan ibadah sekolah, puasa. Apa yang mereka lakukan? Selamatan terus. Harus bangun rumah selamatan, anak lahir selamatan. Apa lagi Pak? Munggah pangkat selamatan gitu. Oh dia seperti selamatan terus. Tapi sholat nggak senang. Nah jadi para santri ini itu kebanyakan mereka itu adanya di pasar berdagang. Nah itulah yang menjadi pilar ekonomi Muhammadiyah. Sehingga Muhammad itu bisa berkembang pesat. Dulu jangan luar biasa. Ahmad Dahlan sendiri yang datang. Ahmad Dahlan bisa berdakwah keluar. Itu kan karena keluarganya itu pedagang batik. Jadi ada yang mensupport. Kalau Ahmad Dahlan sendiri kan seorang guru. Sama dengan di tempat saya itu di Suwon itu. Dulu juga orang Muhammad itu kalau itu dia mereka itu kalau berdagang jelas apa. Nah dari situ kemudian mereka membangun PKU. Sama dengan di Ketuarjo ini kan. Pak Almarhum Suyati dulu itu beberapa kali datang ke tempat saya itu banyak lah orang-orang Ketuarjo ini. Sehingga mereka bisa bangun PKU, bangun sekolah. Di sini SD-nya udah hebat, di Subang belum apa-apa. Sudah ada sekolah, tempat lain belum apa-apa. Semua itu luar biasa.
pernah PDN Kebumen itu menyelenggarakan olimpiade. Ada datang itu dari Magelang ikut, dari Magelang ikut, Purbalingga datang. Tapi juara umumnya SD Muhammadiyah Sidoarjo. Wah, ini saya semua PDN nanya, bingung satu. Ini anak-anak itu malah mana ini anak-anak SD Muhammadiyah Kebumen ini, malah kalah. Nah, di situ saya berani sana belajar di Sidoarjo. Ini kita menyelenggarakan olimpiade, menyediakan trofi, macam-macam, malah hadiahnya semua diangkut semua ke Sidoarjo. Nah, namanya Pak Darus ya, kepala sekolah. Oke, baik. Nah, inilah yang harus kita kembangkan lagi ibu-ibu bapak. Kita Muhammadiyah ini sedang berusaha untuk memakmurkan bangsa, memakmurkan umat manusia. Tapi ya kita semua berarti harus mulai berbenah bagaimana membangun ekonomi masyarakatnya, melatih anak-anak muda kita untuk memiliki jiwa entrepreneur, jiwa berusaha, jiwa dagang. Ya tentu saja berdagang zaman sekarang beda dengan zaman kita dulu. Zaman sekarang untuk bikin aplikasi dan anak-anak sekarang kreatif. Pelanggannya cuma tidak harus banyak, sedikit, tapi perusahaan-perusahaan besar uang sudah mengalir sendiri, bikin startup. Maka penting sekali kita ini ngajari anak kita itu apa? Pola pikir digital, agar mereka ini kreatif. Ya. Maka di sekolah kita itu jangan terlalu banyak hafalan itu. Di mana-mana sekolah Muhammadiyah itu kok unggulannya kok takbir, kan? Ini takbir, ini takbir, ya hafalan kita penting lah. Kita juz amal saja lah. Kan hafalan Quran itu kan untuk jadi imam, agar pede jadi imam. Misalnya, ya beberapa juz lah hafal. Tapi kalau dari imam yang bisa baca, itu membuat Tuhan sama alam nasional. Terus, jadi ya, kalau ya itu, ya paling sempat beberapa ayat dari surat Kahfi kalau dari Jumat, surat Al-Jumu'ah, atau berapa, atau ayat Muhammadiyah, wa ta'ala itu. Orang itu ada itu, dan semuanya jadi imam. Karena yang namanya memahami Al-Quran itu harus yang diutamakan itu. Kita ini anak-anak kita, bahkan kita semua, bapak ibu, diajari cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, tapi tidak pernah diajari untuk memahami Al-Quran. Tafsirnya gimana gitu. Sekarang ada tafsir, wah. Nah, tapi tidak pernah diajari bagaimana memahami Al-Quran. Maka supaya kita memahami Islam itu lancar baca Quran. Tapi ketika ditanya mau apa sebelum itu, nggak ngerti gitu kan. Maka waktu mulai sekarang kalau baca Quran itu juga baca terjemahnya. Nah di Android kan ada apa ya? Ada terjemahnya.
belajar terjemahnya agar tahu apa yang dipesankan oleh Allah itu. Kita baca apa ya itu apa ya? Wal fadli wal yawmil asyir. Saya tanya gitu kan, apa itu wal yawmil asyir? Udah terkos gitu kan. Nah, jadi yang untuk apa? Apa itu tidak tahu artinya. Bagus, sudah apa? Tapi harus dimulai juga artinya. Para sahabat zaman Rasulullah, anak-anak di Arab itu, yang bahasa sehari-hari mereka bahasa Arab. Jadi mudah untuk memahami apa yang mereka apa. Rasulullah memang pernah jauh, bukan? Agar paham. Tapi yang namanya menghafal itu, yang namanya tahfidz, itu artinya menjaga, bukan hanya menghafal. Menjaga hafidho, yahwat, hafidhin. Jadi menjaga agama, hafidh nafas, menjaga nyawa, menjaga kehidupan. Nah, yang namanya menjaga itu diantaranya zaman dulu itu karena masih jarang orang bisa baca tulis, maka dengan menghafal. Sementara yang sekarang sudah dicetak Quran itu, sudah ada aplikasinya. Ya, untuk yang dihafal ya surat-surat pendek lah ya, untuk jadi imam dan untuk berdakwah ayat-ayat pendek yang terkait dengan dakwah, nah itu penting bagi mubalik. Tidak perlu semuanya, karena yang penting adalah agar anak-anak kita ini bisa menganalisa. Yang namanya ulama dalam Al-Quran itu bukan hanya mereka yang tahu ilmu agama saja, tapi juga mereka yang tahu apa rahasia Allah menurunkan air dari langit ini. Alam tara Allah anzala as-samaa'a ma'an. Tahukah kamu bahwa Allah menurunkan air hujan dari langit? Jadi anak-anak kita ini tidak hanya mempelajari wahyu Allah yang berupa teks itu, tapi juga yang berupa alam kauniyah ini, ayat-ayat kauniyah ini. Tahu kandungan air hujan, mengapa dalam Al-Quran disebutkan bahwa Al-Hadid dalam surat Al-Hadid, Inna anzalna al-hadid, kami turunkan besi, bukan kami sediakan besi di tanah gitu. Dalam Al-Quran disebutkan besi itu diturunkan. Maksudnya apa? Apakah air hujan itu mengandung besi? Banyak hal-hal yang harus kita teliti. Tentang air laut dan sebagainya. Sedikit orang-orang kita yang mempelajari kekayaan alam. Nanti kalau orang lain yang lebih tahu, kemudian mereka akan mengeksplorasi, kita sendiri yang mesti. Inilah pentingnya bagaimana agar anak-anak kita tidak hanya memahami ayat-ayat yang tertulis, tapi ayat-ayat yang berupa alam semesta ini. Dan terus terang saja, anak-anak kita ini ilmunya cukup di bawah. Jadi ada penilaian yang namanya PISA, PISA, apa itu?
program International Student Assessment, program penilaian pelajar internasional, termasuk Indonesia ikut kan anak-anak SMP itu, ya anak usia sekitar 10 sampai 15 tahun. Itu kalau anak-anak pelajar Indonesia dihadap-hadapkan dengan anak-anak pelajar di dunia ini, maka peringkat kita ini adalah peringkat ke-60 dari 66 negara. Kalau rendah kemampuan untuk membaca, termasuk rendah Pak, jauh dengan anak-anak Singapura. Apa yang dimaksud dengan membaca ini? Jadi kalau anak-anak kita diberikan sebuah cerita, sebuah kisah cerita, kemudian setelah itu diminta untuk menyimpulkan apa pelajaran moral dari cerita ini. Bagaimana anak-anak kita nggak tahu itu kan? Kita bisa menyimpulkan apa nilai dari cerita ini. Demikian juga untuk pelajaran fisika dan matematika. Padahal matematika ini kan untuk melatih nalar, untuk bisa menghitung. Itu ada juga tiang listrik itu kan ada kabelnya itu kan tidak lurus, tapi harus ada yang melengkung. Berapa lengkungannya itu kan harus dihitung pakai matematika, tidak asal. Nah, ini yang perlu kita tanamkan. Di samping juga pengetahuan yang lain, penting juga ini sekolah-sekolah kita mengajarkan anak-anak kita itu kemampuan bahasa Mandarin. Ini banyak bapak ibu guru kan, kita tetangga kita di Cina itu semakin hebat. Mereka ya di bawah Xi Jinping itu seorang otoriter seluruhnya. Dia itu presiden, juga ketua partai, juga ketua MPR-nya, Kongres Nasional Cina. Jadi semua di tangan dia. Tapi Cina yang komunis itu dalam hanya beberapa puluh tahun saja mampu mengangkat 700 juta manusia dari bawah garis kemiskinan menjadi orang-orang yang hidupnya berkecukupan. Itu kan luar biasa. Walaupun mereka ya, tapi ya di Cina nggak boleh protes, nggak boleh demonstrasi, nggak boleh kritik Xi Jinping itu. Kritik, kayak orang-orang Uighur itu, orang-orang Muslim di provinsi Uighur, sudah ditekan karena banyak kritik itu. Lain dengan Indonesia gitu kan, bisa kritik apa saja, bisa apa, gitu kan. Pecat ini juga bisa. Nah, tapi ya ekonominya kayak gitu, apalagi ke depan itu, ekonominya akan semakin repot gitu kan. Sudah itu sudah penghasilan sedikit, pajaknya tinggi lagi Pak, 12%. Gitu. Semuanya 12% itu ya untuk bayar itu Pak, makan gratis itu. Ya, itu program. Itu berapa nih? Jam 7 lewat 10 ya. Nah,
adanya kemajuan negara tetangga kita Cina. Dan juga Cina ini sudah banyak investasi di Indonesia. Maka kita harus mempelajari ilmu mereka itu. Caranya dengan apa? Ya, bagaimana agar semakin banyak anak-anak kita yang menguasai bahasa Cina ini. Jadi benar hadis Nabi itu menggunakan walau bisi. Karena Cina itu ternyata akan menjadi penguasa ekonomi dunia sekarang ini. Kita belajar bagaimana berdagang dengan mereka. Itu kan sudah mulai sekarang ini. Ekonomi kita juga merupakan orang-orang Cina juga. Ini ada makan gratis nanti. Atau di Indonesia itu dapat pesanan. Apa mungkin ayam gorengnya atau kerupuk gitu kan. Satu paket berapa kan? 10.000 ya. 10.000. Kalau satu sekolahan siswanya ada 300, 3 sekolahan ada 1.000 anak. Jadi program 3 sekolahan sudah setiap hari itu 10 juta. 10.000 kali 10 juta ya. Satu bulan 300 juta. Wah, hebat manusia itu. Untungnya 10% ada berapa? 50 juta setiap bulan. Ya itu kalau langsung dibayar Pak ya. Kalau bayarnya seringnya itu 3 bulan sekali berarti harus nanggung 1 miliar gitu ya. Nah itu repotnya ya Bu ya. Jadi anggotanya itu kapalnya harus panjang juga. Nah, jelas orang-orang kita ini banyak yang tidak mampu Pak gitu kan. Nanti akhirnya akan dipegang oleh para pemilik modal. Berapa lagi kalau yang impor modal Cina lagi nanti akan menyediakan makan gratis di anak-anak sekolah. Jadi banyak hal yang perlu kita perhatikan. Tapi yang penting itu bagaimana kita ini agar bisa memakmurkan dunia ini. Bagaimana agar umat Islam santri ini bisa menjadi kelompok politis kelas menengah yang pegang kendali ekonomi. Sekarang pilar ekonomi kita sudah tidak ada. Mana ada orang santri yang berani dari Muhammadiyah ini yang berani maju pilkada makan jadi bupati gitu. Kalau tidak punya bahasa ekonomi yang kuat. Nah maka penting bagi kita agar mendidik anak-anak muda kita ini memiliki jiwa kewirausahaan. Karena sebelumnya akar-akarnya sudah sama dengan para pembangun kapitalisme Eropa. Kembali kepada kitab suci, hutang, rasional, tidak percaya kepada tahayul, anti PGC, tidak percaya kepada tahayul, tidak percaya kepada lembaga kepemerintahan. Pada orang suci kiai itu juga, gitu kan? Kiai dihormati karena ilmunya, bukan karena karomahnya. Dan tidak menjadikan kekayaan itu sebagai penghalang untuk mengingat kepada Allah. Itulah yang namanya tasawuf modern itu. Sebenarnya akar-akarnya sama dengan masyarakat kapitalis Eropa. Tapi mengapa di Indonesia ini kaum santri menjadi tidak lagi menjadi pengendali ekonomi? Nah, karena politik sejak zaman Hindia Belanda, kemudian masa kemerdekaan, masa Orde Lama, Orde Baru. Sekarang ya kita sudah habis.
penting bagi kita untuk menunjukkan kembali semangat kewirausahaan pada anak-anak muda kita, agar konsep memakmurkan untuk semua yang sudah ditanamkan oleh Muhammadiyah di Takbir Kupang itu bisa terwujud. Setelah berkemajuan, kemudian memakmurkan bagi semua kalangan. Saya kira itu bahwa yang ngaji sambil mendengarkan bunyi hujan juga sampai gitu ya. Sehingga orang-orang pengajian, sehingga orang-orang hujan. Ya, tapi ini kan nikmat kita. Kalau tak pernah bisa repot. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika dari penonton dari Ustaz Jarodi Muhammad itu ada yang mau bertanya? Tak, balik. Dan pertanyaan tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ustaz yang hormati. Dan ini merupakan pengajian akad dari para ahli. Yang pertama, tadi yang disampaikan adalah merupakan sanjungan bahwasanya yang datang ini adalah jamaah militan Muhammadiyah. Insya Allah benar. Mudah-mudahan yang hadir semua ini juga mengaku saya Muhammadiyah. Ojo ngaku rada ana Muhammadi nek yo dhek sapa wae. Enggak usah. Saya Muhammadiyah. Nek aku diundang sing ngene-ngene ora aku Muhammadiyah. Nah itu mudah-mudahan ini menumbuhkan motivasi untuk mengatakan bahwa saya Muhammadiyah. Yang kedua, tadi disampaikan juga bahwasanya ada sebuah motivasi untuk menuju pada jadi makmurnya warga Muhammadiyah diawali dari kekuatan warga Muhammadiyah itu sendiri. Jadi yang miskin menjadi mampu, tetapi yang mampu jangan melupakan yang miskin. Yang kedua yang saya tangkap adalah itu. Yang ketiga adalah dalam rangka era globalisasi merupakan satu hal yang kita sikapi. Islam Muhammadiyah itu tidak lepas daripada akidahnya. Untuk itu dari apa yang tadi disampaikan, saya mohon kiranya kiat-kiat apa buat warga Muhammadiyah dalam rangka peningkatan ekonomi. Karena yang jelas kita sudah tertinggal atau kalah bersaing dengan orang-orang yang non muslim. Apa di Indonesia ini itu ada yang banyak senaga. Karena itu senaga itu memang itu kayaknya tuangnya adalah non muslim. Jadi kalau kita kendel dengan bentuk ustaz ya, bersembilan yang menguasai ekonomi kita ini adalah orang-orang muslim. Nah, untuk itu kiat apa bagi kita yang masih mampu ini untuk membangun sebuah perubahan agar dari dikatakan kita sama makmur warga Muhammadiyah pada khususnya, warga masyarakat pada umumnya. Terima kasih atas penjelasannya.